Samarqandi, seorang muhaddis. Apa kata beliau? Man arada ayyan jua min adzabil qabri fa alaihi ayyulazima arba'ata asya wa yajtaniba arba'ata asya. Siapa orangnya yang ingin selamat dari ancaman azab kubur, maka silahkan biasakan 4 hal dan hindari 4 hal pula. Apa itu 4 hal yang harus kita biasakan? Yang harus kita biasakan untuk menghindari dari azab kubur tersebut. 1. Muhafadhatus shalah, menjaga sholat, baik cara caranya berjamaah, atau mungkin waktunya awal waktu, atau mungkin syarat rukunnya dijaga benar-benar. Insya Allah bukan hanya sholat wajib. Yang namanya menjaga sholat bukan hanya sholat wajib, termasuk sholat sunnah. Kalau malam sholat tarawih selama Ramadan, kemudian sholat tasbih dan sebagainya, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, semua dijaga. Termasuk sholat jenazah. Kalau memang ada keluarga atau tetangga atau siapa yang meninggal, ikut andil sholat jenazah. Atau mungkin termasuk juga sholat gaib, mari kita jaga. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ayo jaga kalian akan urusan sholat, karena sholat sangat penting sekali. Wa qumu lillahi qanitin, dan usahakan dengan sekhusyuk mungkin. Ini 1, menjaga sholat. Dalam hal ini karena kita sedang sholat berjamaah, maka cara-cara berjamaah kita pakai. Saya perhatikan sih, insya Allah udah aman ini jamaah seperti ini. Tapi khawatir kita berada di musola atau masjid kita masing-masing di rumah. Orang yang sholat berjamaah memang dijelaskan dalam hadis Nabi, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Pahalanya sampai 27 atau 25 derajat, bandingannya seperti itu. Dalam satu riwayat 27 derajat, dalam satu riwayat 25 derajat. Kenapa? Iya, ibarat tukang jeruk. Logikanya, analoginya, kalau yang 27 itu adalah isinya kecil-kecil, kalau yang 25 isinya gede-gede. Tapi sama nilainya. Dan yang menjadi catatan penting bagi kita adalah sholat berjamaah yang bagaimana? Ibnu Abbas menafsirkan dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, dijelaskan di sana, kata beliau, orang yang sholat berjamaah mendapat 27 atau 25 derajat itu kalau makmum dan imamnya, makmum 1, imam 1 itu minimal, dan maksimal 25 orang atau 27 orang. Itu minimal maksimalnya. Tapi kalau lebih dari itu, lebih dari 27, mohon maaf berarti minimal ya. Kalau lebih dari 27 orang seperti ini banyak sekali, berarti 1 orang dihitung pahalanya menurut banyaknya orang yang hadir di sini. Apalagi kalau sampai 1000, berarti 1 orang mendapatkan 1000. Ini nilai fadilah orang berjamaah. Belum dia naruh sendalnya, sudah mendapatkan pahala itu karena niat sholat berjamaah. Belum dia ambil wudhunya, belum sebelumnya dia buang air kecil, belum dia istinja, berdoa dan sebagainya. Semuanya dianggapnya ibadah dan luar biasa. Ini dalam hal sholat berjamaah. Maka mari muhafadzatus shalah, dijaga sholat dalam sholat berjamaah sangat dominan. Kemudian ketika kita praktik sholat berjamaah, jangan biarkan ada saf kosong 1 orang muat kita diemin. Jangan biarkan seperti itu. Kenapa? Iblis yang isi itu. Iblis bentuknya kambing, dia ambil posisi di situ untuk menutup saf. Maka kita hukumnya makruh, mohon izin, mohon maaf. Kalau kita melihat saf depan kosong, kemudian kita saling nyuruh, situ aja sana, monggo dan sebagainya. Sementara apalagi sampai kosong seperti itu, ini bahaya. Lebih baik kita berebut saf depan. Siapapun yang duluan silahkan. Ini meraih yang derajat luar biasa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita datangnya juga? Kalau kita datang telat nih dalam sholat berjamaah, nggak usah lari-lari, nggak usah buru-buru, takut ketinggalan imam nggak usah buru-buru, biasa saja, wakor namanya atau wikor, santai, tenang, jalannya tenang. Kenapa? Karena kalau buru-buru itu datang dari setan. Setan yang bisikin, ayo cepetan, ntar ketinggalan imam, ayo cepetan. Sehingga kadang lari-lari begini, buru-buru, ambil sok sampai ngos-ngosan. Ini yang gak konsentrasi, gak bagus seperti itu. Di dalam sholat berjamaah, ingat kita ada sebuah cerita yang dialami oleh seorang
sahabat Nabi yang matanya buta, namanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau rajin sholat berjamaah, terutama jamaah subuh. Suatu ketika dia datang menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehkah saya meninggalkan jamaah ya Rasul? Karena laisa li qaid, saya nggak ada yang nuntun ya Rasulullah. Nabi jawab, ya sudah, nggak apa-apa, boleh. Nggak lama, begitu dia balik arah, malaikat Jibril turun, nyamperin ke Rasulullah SAW. Muhammad, dia dengar azan apa enggak Muhammad? Kalau dengar azan tetap sholat berjamaah. Kalau nggak dengar azan nggak apa-apa. Dipanggil lagi Umi Maktum. Umi Maktum, sini. Kamu dengar azan atau tidak? Saya dengar ya Rasulullah. Azan saya dengar, kuping saya sehat. Tapi saya nggak ada yang nuntun. Oh, kalau begitu tetap selagi masih dengar azan, engkau berjamaah. Oh ya udah, saya siap berjamaah. Itu Umi Maktum, Abdullah bin Maktum. Suatu subuh, beliau sholat berjamaah dari rumah yang lorongnya sempit, pakai baju gamis, sedang menuju lorong gang yang kecil, licin, kepleset, jatuh. Ya Allah, kasihan gak ada yang nuntun. Datang jatuh seperti itu, balik lagi ke rumah, ganti baju, sudah ganti baju, datang lagi dengan tertati-tati dengan tongkatnya yang hanya satu tadi, ke tempat yang tadi, kepleset lagi, jatuh lagi. Ya Allah, jatuh lagi, kepleset. Udah 2 kali, ganti baju lagi. Sudah ganti baju lagi, datang lagi ke lorong yang tadi, jalannya memang cuma satu. Yang ketiga kalinya kepleset lagi, mau jatuh, hampir jatuh, persis kayak tadi. Tapi yang ketiga tiba-tiba luar biasa, ada kejadian yang aneh di luar jangkauan. Apa itu? Tiba-tiba ada yang nolong, anak muda lagi, langsung dia nangkep, tep. Wah, jangan sampai jatuh. Dia merasa terima kasih. Oh, terima kasih banyak, alhamdulillah. Langsung diangkat. Ayo Pak, saya antar ke masjid. Dituntun tuh enak, dituntun ke masjid. Dan ironis, ketika sampai ke lokasi di masjid, sampailah ke lokasi, si anak muda nggak jamaah, nggak ikut sholat jamaah. Tentu Abdullah bin Umi Maktum nanya, kamu kenapa kok nggak ikut sholat? Apa jawabnya? Saya bukan manusia. Kamu siapa? Saya iblis. Lo kenapa iblis nolong saya, katanya? Iya, karena saya perhatikan dari tadi engkau jatuh sudah 2 kali. Kalau engkau jatuh 3 kali saya diemin, saya yakin Allah akan mengampuni dosa orang Sumadinah. Tapi karena engkau saya tolongin, saya tangkep nih, saya pegangin, maka Allah hanya mengampuni dosamu aja sendirian. Biarin orang yang lain biar jangan diampuni dosanya. Wah, ini rekayasa iblis luar biasa. Maka mari kita